Oke, ya kembali lagi di kita akan review mengenai Thor Love and Thunder Pak ya. Cuman di review kali ini gua akan review non spoiler Pak ya. Jadi buat kalian yang belum nonton Thor ini nggak apa ya, karena gua akan review non spoiler aja sih buat kalian yang masih ragu tentang film Thor Love and Thunder ini seperti apa. Tapi gua tadi habis nonton serius aja. Ini walaupun casingnya Thor Ragnarok tapi ya nggak apa lah ya. Tapi di sini gua tadi ketika nonton filmnya tadi tuh oh my god, sebenarnya gua bingung Pak. Tapi di sini kita akan bahas mengenai Thor Love and Thunder yang bisa dibilang ini adalah film ya masih 11-12 dengan Thor Ragnarok Pak ya. Tapi gue sukanya di film ini ada berbagai macam drama. Dramanya masuk satu, dan kedua actionnya juga bagus banget, dan yang ketiga ya kita tahu lah ya MCU tuh kalau soal CGI mereka udah gak bisa dilakukan lagi karena ya CGI mereka tuh udah realistis, dan juga ada berbagai macam color grading dan juga lightingnya juga semua itu bagus banget sumpah, dan juga sesuai suasana, dan lagi-lagi kebanyakan lawak. Yang gak jauh-jauh amat sama Thor Ragnarok kemarin Pak ya, dimana udah 90% itu lawak semua pada cerita. Tapi gue sukanya semua karakternya kita bisa peduli, maksudnya gak ada karakter yang bisa dibilang tuh ya cuman cameo doang segala macam, semuanya itu peduli banget. Dan juga ya ini menurut gue tuh bagus banget sih dalam film Thor Love and Thunder ini, yang bisa dibilang itu cukup wow dan juga cukup plot twist. Tapi lagi-lagi menurut gue dalam semua ceritanya tidak ada yang membuat gue tuh bisa dibilang tuh gue bisa mempelajari hal baru di MCU. Karena kan kalau kita melihat di film baru seperti sekelas MCU segala macam Mbak ya, kita kan bisa melihat ya film cuma segini doang segala macam gitu. Tapi di sini gue bisa melihat film ini memang cukup menarik banget buat diikuti kalau kalian suka cerita ya baik, karena wow semuanya beberapa semua itu sekitar 70% komik accurate semuanya. Jadi buat kalian udah baca komiknya Thor God of Thunder yang menjadi panutan besar untuk film ini, kalian bisa relate banget Pak, karena gue literally udah baca komiknya dan ada berbagai macam banget yang komik accurate. Jadi kalian nggak usah takut mengenai sisinya apa yang dirubah oleh MCU. Tapi ada beberapa sih yang dirubah oleh MCU, banyak banget yang dirubah, terutama dengan karakternya si Gorr dengan buncit ini Pak ya. Jadi si MCU merubah Pak ya, dan ya gua tahu sih karena ada berbagai macam ya ketidaksesuaian dengan komik Pak ya. Tapi lagi-lagi MCU bisa merubahnya menjadi lebih simpel, dan juga kita sebagai penonton yang gak baca komiknya aja kita bisa mengerti gitu loh. Jadi gua bisa melihat MCU itu mereka tuh udah memulai mempererat cerita, dan juga mereka tuh udah membuat cerita MCU Thor Love and Thunder ini agar supaya kalian yang gak baca komiknya aja kalian bisa merasakan film ini menjadi lebih bagus banget Pak. Ya gue aku sih kebanyakan film ini dari awal sampai akhirnya tuh actionnya kebanyakan satu, dan kedua lawakannya lawakannya dengan ala-ala MCU banget Pak ya. Ya tapi menurut gue tuh lawakannya juga cukup menarik. Tapi lagi-lagi gue harus ngomong ada berbagai macam lawak-lawakan yang bisa dibilang itu tidak sesuai tempat dan juga tidak sesuai situasi. Ada banyak banget Pak ya, dimana ketika mereka tuh ada situasi yang genting tapi sempat-sempatnya mereka bercanda gitu loh. Dan gue harus akui aktingnya Christian Bale sebagai Gorr dengan Butcher ini menurut gue tuh bagus banget. Ya bagus banget, tidak ada lawak sama sekali. Ini yang gue suka banget Pak, karena ya kita spoil dikit ya, karena bisa dibilang Gorr dengan Butcher yang tampil di MCU kali ini bisa dibilang sesuai accurate dengan komiknya, tapi dengan penggambaran all black necklace swordnya ini dirubah Pak ya. Kan lagi-lagi, dan gua awalnya cukup ragu sih ketika si Christian Bale menandatangani kontrak untuk memerankan Gorr dengan Butcher, dan setelah gua melihat hasilnya gua bisa melihat dia itu perannya benar-benar mengerikan loh Pak, sumpah mengerikan banget. Dan juga dia sebagai villain MCU yang paling mengerikan yang pernah gua lihat Pak ya, dan dia termasuk top list di villain MCU paling mengerikan itu si Gorr dengan Butcher, karena satu intensinya dapat, dan kedua originnya juga diceritakan juga dan gak melalui mulut doang. Ini yang gue suka di film ini Pak ya, dimana untuk Gorr dengan Butcher ini gak cuma ngomong doang, originnya semua diceritakan dan itu semua komik accurate banget. Ini yang gue suka dari MCU, mereka tuh sangat-sangat menghargai banget dengan apa yang udah dilakukan oleh komiknya Pak ya, dan seperti itu. Dan tapi ada satu kekurangan yang menurut gue tuh cukup klise, dimana ceritanya terlalu simpel. Ya gue tau sih karena simpel dikarenakan ini kan adalah film original Thor, yang dimana ya kalau dibuat Taika Waititi lebih rumit anak-anak juga nggak bisa mengikuti Pak ya. Tapi di sini gue bisa melihat ini plotnya sangat-sangat ringan banget, dan juga anak-anak bisa mengikuti kok. Jadi bisa dibilang film ini aman banget buat anak-anak, dan juga literally semuanya menurut gue tuh acting semua pemainnya cakep banget. Gue bisa melihat pengarahan si Taika Waititi sebagai sutradara menurut gue tuh udah bagus banget Pak ya. Apalagi gue suka wow di bagian ending itu plot twist banget, dan juga ada dua post credit scene yang nggak boleh kalian tinggalkan Pak ya. Jadi ada dua post credit scene yang menurut gue cukup plot twist banget, dan juga ada petunjuk untuk film Thor yang kelima Pak ya. Nah, dan ini ada hubungan
hubungannya dengan Dewa Zeus. Nah, ini gue spoil dikit ya. Jadi, oh my god, ini gue bagus banget sih. Semua post creditsnya juga bisa dibilang gak terlalu cameo banget. Dan juga ada banyak kejutan di post creditsnya aja. Tapi kalau dalam segi cerita film awalnya dari awal sampai akhir film Thor Love and Thunder ini menurut gue tuh ya biasa aja. Plotnya cuma segitu-gitu amat gitu ya. Dan juga ada karakter yang mati. Nah, ini gue suka nih. Ini gue suka banget karena bisa dibilang gue paling suka banget dengan film superhero yang bisa dibilang ada tokoh utamanya yang mati. Nah, ini gue suka banget. Jadi itu memberikan si tokoh antagonis menjadi benar-benar sosok yang mengerikan dan juga menjadi ancaman juga dong buat tokoh utama. Jadi bisa dibilang ini benar-benar bagus banget sih kalau yang gue lihat. Jadi semuanya simbang antara ada dramanya satu dan kedua, dan di berbagai pendalaman ceritanya menurut gue tuh bagus banget, Pak. Bagus banget ya, menurut gue tuh agak kebanyakan lama waktu mereka tuh sama KOTG, tapi ya udahlah ya karena mereka posnya mereka udah di awal doang, dan ya it's okay lah. Cerita ini menurut gue bagus banget dan juga mereka masih setia banget dengan komiknya Pak ya. Ya mungkin gak semuanya tapi bisa dibilang ini masih 70% comic accurate. Nah, itu yang gue suka dari situ ya. Karena gini, dari awal ini gue masih ingin lihat sih Christian Bale sebagai Gore the Butcher Pak ya. Dan gue bisa melihat kesedihan dia dan juga actingnya dia bagus banget Pak ketika dia tuh merasa kehilangan dan juga dia tuh memohon kepada para dewa segala macam seperti yang kita udah baca di komiknya dan di MCU. Di lebih dipertingkat lagi Pak. Itu bagus banget sih, bagus banget. Tapi mohon maaf gue nggak bisa terlalu spoiler di video ini. Tapi sikatnya untuk villainnya bagus banget Pak. Dan gue bisa melihat MCU mereka tuh udah mulai peduli dengan pendalaman karakter si villainnya, gak cuma ke hero-nya doang gitu loh. Dan ini lebih bagus daripada Thor Ragnarok. Kenapa? Karena di Thor Ragnarok sampai sekarang kita nggak tahu Hela ini bagaimana nasibnya. Apakah dia itu mati? Apakah dia itu hidup? Karena sampai sekarang nggak ada konfirmasi mengenai Hela. Karena beberapa kali udah ngomong, Bang Hela kemana Bang? Apakah akan dimunculkan di Thor Love and Thunder ini? Tidak Pak ya, Hela tidak akan muncul di sini ya. Jadi seperti itu, tidak akan muncul di sini. Dan juga ya ada berbagai macam plot hole yang bisa gue temukan Pak ya. Tapi itu akan gue breakdown di review kedepannya Pak ya. So gue mau menghargai kalian yang belum nonton film ini Pak ya, karena bisa dibilang film ini cukup fun banget buat kalian yang suka banget dengan karakter MCU yang fun dia dengan karakter yang di-development oleh si Taika Waititi. Dan juga ini film sebagai film MCU hiburan aja sih, nggak usah terlalu di background di amat gitu, enggak gitu. Jadi gue bisa melihat Taika Waititi mempersembahkan film Thor Love and Thunder ini buat kalian yang jenuh dengan film-film berat Pak ya. Nah seperti itu, makanya ya ini literally kayak film santai aja sih ya. Kita santai, kita kayak nonton tuh santai aja gitu. Kita bisa mengerti alur ceritanya segala macam gitu-gitu Pak ya. Dan juga disediakan dengan berbagai macam plot twist yang disediakan oleh MCU. Itu menurut gue bagus banget sih, karena apa ya, bisa dibilang ini film ini sesuai dengan ratingnya. Nah karena mohon maaf nih, ada beberapa film MCU yang bisa dibilang itu tidak sesuai rating. Contoh Spider-Man No Way Home kemarin ada adegan ciuman tapi ratingnya semua umur. Lu ada adegan ciuman Peter Parker sama si MJ ciuman semua umur, bodoh amat lah. Tapi di sini gue suka PG-13 mereka sesuai dengan rating Pak ya. Nah gitu ya. Jadi buat kalian yang takut banget dengan karakter si Gore the Butcher, ini bagus banget Pak. Horornya dapat, nuansa kelamnya dapat, dan juga skripnya untuk si Gore the Butcher sebagai bener villain, bener bisa bilang kita bisa peduli sama dia. Ini bagus banget Pak. Sumpah ini gue peduli Pak. Sumpah ini bagus banget sih dengan acting sebelum juga, dan dia udah ada chemistry dengan si Chris Hemsworth dan juga dengan berbagai macam aktor-aktor di luar sana Pak yang main film ini. Tapi ya at least bagus banget Pak untuk di film ini. Dan juga ya ada bagian plot twist yang bisa dibilang tuh oh my god anjing gini-gini. Ada. Jadi ini banyak banget kejutan banget buat kalian ya. Jadi so kalian yang belum nonton film Thor Love and Thunder, menurut gua sangat recommended banget buat kalian yang ingin nonton Thor Love and Thunder Pak ya. Jadi oke, tapi gua juga aja nggak bisa terlalu nge-spill banget mengenai apa aja adegannya, bagaimana plot twistnya, bagaimana post credit scene-nya. Gua tidak akan ceritakan di video ini karena gua masih menghargai banget dengan film MCU yang mereka masih tayang di hari pertama ini Pak ya. Ini gua record di hari pertama setelah gua nonton tadi Pak ya, seperti itu. Oke, tapi menurut gua film ini cukup menarik dan juga oh my god bagus banget Pak ya sebagai film superhero MCU yang wow banget ya, seperti itu. Dari sini kita bisa melihat masa depan MCU untuk film Thor ini tidak akan berakhir di film ini Pak. Nah jadi Thor tidak akan berakhir di Thor Love and Thunder. Jadi ada masih banyak banget project MCU yang masih melibatkan Thor ke depannya Pak ya. Dan juga ada post credit scene dimana itu akan menjadi petunjuk untuk Thor kelima. Nah oke, jadi gua nggak mau terlalu spill banget Pak ya, karena gua mau kalian pada saat nonton itu biar kalian
kalian bisa kaget, oh ternyata video ini gini. Ada banyak banget petunjuknya Pak ya, seperti itu. Oke, ya itu aja sih mengenai video dari gua mengenai review non spoiler Pak ya, mengenai Thor Love and Thunder. Semuanya perfect, tapi ada beberapa ya kayak lawakan terlalu banyak segala macam, dan juga lawakan yang gak sesuai situasi, dan juga ya gua gak bisa mempelajari hal yang baru, dan juga ceritanya masih ringan banget gitu loh ya, karena lagi-lagi MCU kan juga masih peduli banget dengan anak-anak baik, karena dengan sesuai ratingnya PG-13, dan juga sutradaranya adalah Taika Waititi. Nah, ya dimana lawakannya udah lawak untuk remaja ke dewasa Pak ya, seperti itu. Ya udahlah ya. Tapi di sini at least film ini cukup menarik banget, juga unsur heroiknya juga masih ada, di mana Thor ini menyelamatkan orang lain. Karena menurut gua MCU sampai sekarang itu tidak ada momen ketika superhero ini menyelamatkan orang lain, gak ada. Dan di Thor Love and Thunder ini gue bisa melihat sang superhero yang membuat itu menjadi seorang superhero adalah dia menyelamatkan orang lain. Ini yang gue suka di sini loh. Jadi unsur superhero ini nggak hilang gitu loh, jadi seperti itu. Makanya gue suka banget Thor Love and Thunder ini masih bisa dibilang cukup menarik untuk menaikkan integritas superhero-nya Pak. Nah, jadi seperti itu. Itu yang gue suka dari film ini Pak ya. Oke, itu aja mengenai video kali ini Pak, mengenai review non spoiler mengenai Thor Love and Thunder Pak ya. Kalau kalian punya pendapat lain, tulis aja di kolom komentar di bawah mengenai kalian yang udah nonton film Thor Love and Thunder ini. Tapi gua minta kepada kalian, kalau kalian ingin komen mengenai pendapat kalian, please jangan spoiler Pak ya. Please jangan spoiler, karena gua mau yang nonton video ini juga nggak mau ke spoiler mengenai Thor Love and Thunder. Tapi tenang, gua akan bikin video ini untuk spoiler Thor Love and Thunder nanti setelah 7 harinya Pak ya. Jadi gua mau menghargai kalian yang belum nonton filmnya. So langsung aja, kalau kalian ingin berpendapat, tulis aja di kolom komentar di bawah bagaimana pendapat kalian soal Thor Love and Thunder ini. Tulis aja, tapi tulisnya komennya non spoiler Pak ya. Nah seperti itu, karena kalau ada yang spoiler itu komennya akan gua hapus, karena gue juga gak mau ada orang-orang yang komen, oh bang ini kan video non spoiler, tapi kok ada yang komen yang spoiler, itu akan langsung gue hapus Pak ya. Mohon maaf ya, karena video ini adalah review non spoiler. Nah seperti itu ya. Oke, itu aja mengenai video kali ini Pak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue video mendidik dan mengirimkan semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya Pak. Adios. Woohoo.